Kembali ke abad ke-16, perusahaan Hindia Timur Belanda menggunakan ratusan kapal untuk memperdagangkan emas, porselen, rempah-rempah, dan sutra ke seluruh dunia. Tetapi mengelola operasi sebesar itu memerlukan biaya yang sangat besar. Untuk menutupi biaya ekspedisi ini, perusahaan menjangkau orang-orang biasa masyarakat umum yang bisa menginvestasikan uang mereka untuk membantu mendanai pelayaran tersebut. Dan sebagai imbalannya, mendapatkan bagian dari keuntungan kapal-kapal itu. Sejak saat itu, perusahaan-perusahaan terus mengumpulkan dana dari investor yang ingin mendukung berbagai jenis usaha mereka. Saat ini, pasar saham sudah memiliki sekolah khusus, lapangan kerja sendiri, bahkan saluran televisi yang sepenuhnya didedikasikan untuk memahaminya. Tapi tentu saja, pasar saham modern jauh lebih kompleks daripada bentuk aslinya di masa lalu. Lalu, bagaimana perusahaan dan investor menggunakan pasar saham saat ini? Mari bayangkan sebuah perusahaan kopi baru yang ingin masuk ke pasar saham. Pertama-tama, perusahaan ini akan memperkenalkan diri ke investor-investor besar. Jika mereka menilai ini ide yang bagus, mereka akan memberikan investasi awal dan mendukung penawaran saham perdana, yang biasa disebut IPO, Initial Public Offering. Ini adalah cara sebuah perusahaan masuk ke pasar saham publik, di mana siapapun yang tertarik untuk berinvestasi bisa membeli sahamnya. Membeli saham berarti menjadi pemilik sebagian kecil dari bisnis tersebut. Uang yang diinvestasikan oleh para investor ini membantu perusahaan berkembang. Semakin sukses perusahaan itu, semakin banyak orang yang tertarik membeli sahamnya. Ketika permintaan saham meningkat, harga saham naik, yang berarti pembeli berikutnya harus membayar lebih mahal. Dan nilai saham yang sudah dimiliki investor sebelumnya ikut naik. Bagi perusahaan, minat yang meningkat dari pasar ini membantu mendanai proyek-proyek baru dan sekaligus meningkatkan nilai pasar keseluruhan perusahaan tersebut. Semua ini terlihat dari jumlah orang yang bersedia berinvestasi pada ide bisnisnya. Namun, jika perusahaan tampak kurang menguntungkan, hal sebaliknya bisa terjadi. Jika investor percaya bahwa nilai saham mereka akan turun, mereka akan menjual sahamnya lebih awal, berharap masih bisa meraih keuntungan sebelum perusahaan kehilangan lebih banyak nilai. Ketika banyak saham dijual namun tidak ada cukup permintaan, harga saham turun dan begitu pula nilai pasar perusahaan. Ini bisa menyebabkan kerugian besar bagi investor, kecuali jika perusahaan bisa kembali mencetak keuntungan. Proses tarik ulur antara penawaran dan permintaan ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Perusahaan berada di bawah tekanan pasar yang tidak bisa dihindari. Contohnya seperti fluktuasi harga bahan baku, perubahan teknologi produksi, dan biaya tenaga kerja. Pergantian manajemen juga bisa membuat investor khawatir. Begitu pula dengan berita buruk atau faktor-faktor besar lainnya, seperti undang-undang baru dan kebijakan perdagangan. Dan tentu saja, banyak investor yang siap menjual saham bernilai hanya untuk mengejar kepentingan pribadi mereka. Semua variabel ini menciptakan gangguan harian di pasar saham yang bisa membuat sebuah perusahaan terlihat lebih atau kurang sukses. Di pasar saham, kehilangan nilai seringkali menyebabkan hilangnya investor, yang pada akhirnya berarti kehilangan nilai nyata yang benar-benar menggerakkan pasar. Saham adalah kepercayaan orang-orang terhadapnya. Segalanya mulai dari ledakan ekonomi hingga krisis keuangan bisa disebabkan oleh faktor ini yang tidak dapat diprediksi. Inilah alasan kenapa banyak profesional lebih memilih investasi jangka panjang yang stabil dibandingkan mengejar uang cepat. Meski begitu, para ahli terus mengembangkan alat dan strategi untuk meningkatkan peluang sukses mereka di tengah pasar yang tak menentu ini. Namun, pasar saham bukan hanya milik orang kaya dan berkuasa. Dengan adanya internet, investor biasa pun kini bisa membeli saham dengan cara yang hampir sama seperti investor besar. Dan saat semakin banyak orang mendidik diri sendiri mengenai proses yang kompleks ini, mereka pun bisa mulai berdagang saham juga, mendukung perusahaan yang mereka percaya dan mengejar tujuan keuangan mereka. Langkah pertama, mulailah berinvestasi.